Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk di pertemuan keempat ya. 4 apa 5? Empat ya. Oke. Di pertemuan keempat ini kita belajar mengenai manusia sebagai makhluk sosial, kemudian bentuk-bentuk pergaulan hidup, terus kemudian komunitas, kemudian penjelasan mengenai kerumunan. Oke, pertama manusia sebagai makhluk sosial. Nah, jadi keberadaan kita itu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan orang-orang sekitar kita atau keberadaan lingkungan sosial kita. Nah, kita hidup di Indonesia sudah selayaknya menjadi bagian dari masyarakat sosial. Artinya masyarakat sosial itu tidak hanya saling memberi atau saling menerima, ya, tapi bisa hidup bersama, bisa bekerja bersama, bisa berbagi bersama, ya, bisa bergotong royong, itu nanti dampaknya. Nah, sehingga hubungan antara satu orang dengan orang lain yang kemudian menjadi bagian dari masyarakat, nah itu nanti mengalami berbagai dinamika. Ya, misal contoh begini, di suatu daerah kemudian terbentuk hubungan yang baik yang dimulai oleh satu orang. Misalnya orang ini suka memberi. Nah, kemudian ada orang sekitarnya kemudian merasa kepingin meniru. Nah, itu namanya dalam kajian sosiologi namanya imitasi. Nah, meniru kemudian kepingin berbagi juga. Nah, dengan model yang berbeda, yang tidak sama, tapi poinnya adalah berbagi. Nah, kemudian ada warga yang lain juga sama meniru seperti itu juga. Nah, sehingga tercipta di suatu daerah tersebut ada yang namanya Jumat Berkah atau Jumat Berbagi. Orang boleh menaruh, orang boleh mengambil secukupnya, bukan sepuasnya ya, secukupnya. Nah, sehingga dari pola hubungan antara satu orang tadi yang memulai tadi kemudian ditiru oleh orang lain tadi, nah itu merupakan bagian dari orang atau manusia yang hidup bersosial. Tindakan tersebut kemudian bisa menjadi dampak positif, ya, efek dari kita memiliki hubungan dengan lingkungan sekitar tadi itu. Nah, sehingga tercipta, efek dari itu juga sangat mungkin antar kelompok warga tadi itu kemudian membentuk namanya kelompok sosial. Misalnya warga RW 7 peduli warga RW 7 berbagi misalnya. Nah, penamaan grup atau penamaan kelompok yang kemudian dilakukan secara rutin oleh mereka warga itu. Nah, kemudian bisa berefek seperti itu. Nah, ini bentuk
dinamisnya masyarakat, sehingga dimulai dari hal kecil, sehingga kemudian ciri dari masyarakat Indonesia itu kan salah satunya mudah berkelompok. Nah, sehingga ketika ada pemicu hal-hal semacam itu, maka bisa ditiru dan bisa jadi karena kemudian dianggap menjadi agenda rutin, kemudian dibentuklah kelompok. Nah, bisa jadi nanti melalui rapat-rapat kecil itu kemudian terjadwal. Hari untuk Jumat ini nanti Bapak Budi sama Bapak Amir misalnya. Jumat depan untuk Pak Sanusi sama Pak Ageng misalnya. Nah, dan seterusnya. Jadi itu nanti akan bergerak sendiri masyarakat itu sejalan dengan kegiatan-kegiatan semacam itu. Nah, itu terjadi baik di desa maupun di kota. Nah, salah satu contoh lagi itu gini. Saya belum tahu kalau di daerah Mojokerto ya, karena saya belum pernah mengikuti kegiatan selamatan ya. Di daerah saya, setiap kali bulan Ramadan, ya, biasanya di minggu pertama itu biasanya satu RT atau 2 RT. Nah, itu mengagendakan selamatan yang dikemas seperti buka puasa. Jadi waktu selamatan itu menjelang buka puasa. Nah, yang diundang ya para bapak-bapak itu ya kurang lebih sekitar 22 kakak. Ya. Ada yang satu rumah itu 2 orang, ada yang satu rumah 1 orang, ada yang satu rumah itu 3 orang. Pokoknya yang ada laki-lakinya. Nah, dan itu disambut, misalnya yang memulai dari keluarga saya. Nah, untuk besoknya itu sudah ada yang pesan. Pada waktu itu diumumkan. Pengumuman bagi jamaah semuanya. Nah, besok undangan ke rumah Bapak X misalnya. Nah, dan itu berjalan terus, bergiliran. Nah, di samping bergiliran, nah, para ibu-ibu yang masak tadi itu, yang masak menjelang itu juga berbagi ke warga kanan kirinya, depan belakang, ya, untuk berbagi satu wadah nasi beserta lauk pauknya itu. Ya. Begitu juga ketika ada warga lain berlaku sama. Nah, itu salah satu ciri ya sifat makhluk sosial. Dimulai salah satunya dengan model-model sedekah. Kemudian bisa juga berbentuknya gotong royong. Ya. Yang kemudian ketika sudah menjadi kebiasaan, ya, itu akan menjadi kegiatan rutin warga. Sehingga ketika ada warga yang tidak ikut misalnya, dia akan dicibir, dikomentari atau apapun lah itu dan seterusnya. Nah, dan bisa dirasakan bentuk gotong royong itu ternyata tidak hanya terjadi pada daerah pedesaan, tetapi juga terjadi juga pada wilayah perkotaan. Ya. Itu merupakan bagian dari ciri manusia sebagai makhluk sosial. Ya. Sifatnya mudah menerima, mudah
berbagi, mudah berkerumun, mudah berkumpul, ya, antara satu dengan yang lainnya. Ya. Itu kemudian terjadi juga kepada baik untuk acara senang-senang, misalnya orang punya hajat, ya, lagi punya agenda ulang tahun, selamatan dan macam-macamnya, kenduri, kenduren, atau agenda-agenda yang lain. Nah, termasuk juga agenda-agenda yang bersifat kesedihan, misal kematian atau punya musibah bencana banjir atau bencana longsor atau apa, itu semua berefek dari bermula dari manusia sebagai makhluk sosial tadi, sehingga orang membutuhkan orang lain, orang juga menyediakan waktu untuk orang lain karena sifat sosialnya masyarakat tadi. Sehingga jadi sifat sosial masyarakat itu kemudian disejajarkan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Nah, misalnya ada relawan, ya, orang yang tidak dibayar, tapi dia mau jadi relawan. Nah, misalnya ada bencana banjir, kemudian ada orang yang siap membantu bersih-bersih kali, bersih-bersih jalan. Nah, mereka itu sebagiannya tidak dibayar, tapi menjadi relawan, membantu warga. Nah, itu tidak muncul tiba-tiba orang tersadar semacam itu, tetapi melalui kegiatan yang terus dipupuk bahwa orang itu membutuhkan orang lain. Nah, jadi tidak hanya berbagi antara satu orang dengan orang lain begitu saja. Nah, tapi berefek kepada banyak hal. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bentuk-bentuk pergaulan hidup. Oke, sekarang saya tanya. Mulai dari siapa ini? Marta. Marta, ada Marta? Ada, Pak. Oke. Selama ini, ya, pergaulan hidup yang kamu ketahui itu apa? Baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pergaulan kayak gimana ya, Pak? Pergaulan hidup warga, keluarga. Belum tahu, Pak. Masih bingung. Masih dari pergaulan kayak gimana ya, Pak? Ya, misalnya warga itu suka ronda misalnya. Terus kemudian kalau yang negatif ya biasanya warga itu tiap malam suka judi misalnya. Itu kan masalah pergaulan hidup. Nah, Oh iya, Pak. jadi Banyak sih, Pak, di sini. semua kalangan, ya tidak hanya anak-anak atau remaja. Apa kira-kira yang kamu tahu? Kalau di sini tuh yang remaja itu banyak yang main itu loh, Pak. Game yang judi itu loh, domino tak apa itu. Itu Iya. anu ya, apa Negatif. namanya? Kelompok tanpa terencana ya. Iya. Okay. Sering kok yang ngumpul bareng itu, Pak, main. Ya, pokok ngumpul HP miring gitu ya. Ya. Terus ada lagi? Enggak ada sih, Pak, kebanyakan itu sih di tetangga saya, di rumah saya. Oke. Terus ganti Clarissa. Ada Clarissa? Ada, Pak. Oke. Apa yang diketahui Clarissa? Misalnya pergaulan hidup warga masyarakat. Kalau di sini tuh orangnya kayak suka ronda malam, terus
itu apa ya Pak? Kayak sebagian juga warga-warga jarang kumpul-kumpul gitu. Menyendiri. Iya. Oke. Terus siapa ini? Gufron. Ada Gufron? Gak ada Gufron. Nabila? Iya, Pak. Oke. Apa yang bisa diketahui Nabila? Pergaulan hidup warga masyarakat itu kayak apa? Kalau di desa saya itu kan banyak sawah gitu, Pak ya. Mm-mm. Terus kayak ada buk itu loh, Pak. Tempat duduk. Ya itu kan. Setiap malam itu saya itu selalu kayak kalau main sama temen kadang pernah pulang jam 9 gitu, Pak ya. Kan lewat sawah itu, Pak. Nah, itu banyak anak-anak kumpul gitu, Pak, cowok-cowok gitu. Saya kira cuma kumpul gitu, Pak. Ternyata ada botol minum kayak gitu itu. Oh. Ngelak ya, bengi-bengi ngelak. Iya, Pak. Ngelak kok ke awan bengi ya. Iku muda-muda apa tua muda? Anak muda sih, Pak. Ada yang itu loh, Pak. Kayak umur 20 ke atas lah. Ya muda lah. Iya. Cap orang tua. Oke, Alfi. Mana Alfi? Dalam, Pak. Oke. Apa pergaulan hidup yang bisa kamu potret dari kehidupan masyarakat yang ada di sekitar? Kalau di daerah saya di kota itu orangnya itu kayak individualisme. Jadi kita contohnya aja ya, kalau saya keluar terus saya tuh pulang malam, ya udah kayak nggak digibahin gitu loh, Pak. Jadi kayak jauh-jauh dari kata-kata gibah-gibahan gitu kan. Terus apa ya, kadang itu saya sama tetangga saya itu aja nggak kenal. Jadi mungkin individualismenya tinggi sih kalau di daerah perkotaan. Itu aja sih, Pak. Saya tanya sekarang. Kira-kira kenapa warga kota itu kok lebih individualis? Kira-kira kenapa kira-kira? Kalau dari sudut pandang saya ya, kalau sudut pandang saya itu saya pernah mikir apa karena mereka itu berbeda tempat atau wilayah. Karena kan yang di kota kan dari berbagai macam apa ya, pendatang gitu kan, nggak orang asli penduduk sini. Jadi itu kadang kayak perbedaan mereka itu kayak belum nyatuin gitu loh. Kalaupun ada kayak tadi Bapak yang nyampain ada barian, terus ada apa namanya halal bihalal pun ada di sini. Tapi itu biasanya itu yang remaja-remaja itu bener datang, tapi dia tuh kayak ya udah nggak sapa-sapaan gitu loh. Jadi kayak mereka itu pernah kita sapa-sapaan, tapi mereka itu kayak gini. Iya, soalnya kita tuh canggung. Saya kadang itu kita beda daerah, terus beda pendapat gitu kan ya. Jadi ya saya mikirnya karena kita banyak perbedaan, karena beda tempat-tempat juga. Jadi mereka itu kalau mau ngobrol-ngobrol pun juga canggung sih, Pak. Oke. Sekarang ganti Gufron. Sudah bisa? Iya, Pak. Sudah. Bentuk pergaulan hidup warga masyarakat yang bisa kamu potret itu apa? Kalau di sini tuh masih kan kebetulan saya di desa ya, Pak. Masih gak sering bareng-bareng kalau ada orang sakit itu dikunjungi kayak rombongan naik, entah itu naik kereta kelinci atau naik atau naik truk gitu. Terus kalau yang muda-muda itu di sini masih
masih kayak remaja masjidnya itu masih latihan apa itu Pak? Kayak apa ya? Kayak terbangan itu loh Pak, itu masih Oh ya. ada gitu. Mm-mm. Terus ada juga yang nakal juga ada gitu, kayak main judi tadi itu juga ada gitu. Itu sih Pak yang Oke. saya lihat Mm-mm. di Di tempat saya. di daerahmu masih ada enggak orang-orang itu misalnya agenda kemana bareng-bareng naik kol tepak itu bareng-bareng Ada mama. Pak, ada. Hah? Ada, biasanya itu lebih ke itu tempat ngaji gitu loh Pak. Oh iya. Itu mereka Nah, tuh sama ibu-ibunya, anak-anaknya itu rombongan ke entah itu renang atau sekedar ke candi-candi Trowulan gitu, naik kereta kelinci gitu. Kadang oke. malam itu di sini kan masih lewat kereta kelinci, ya apa ya? Itu kan masih lewat ya malam gitu. Itu juga biasanya rombongan gitu, kayak dibuat kayak diajak-ajak gitu loh tetangganya gitu. Oh iya Itu ya. sih Pak. Ya. Kalian pernah itu lihat apa namanya film Tilek itu yang dari Jogja itu ya? Yang Pernah. ya mirip dengan begitu. Jadi hanya selisih daerah kecamatan ini aja ya, dari 5 orang ini aja sudah beda-beda cara apa namanya itu, cara bersikap hidup ya, cara bersikap hidup dengan antar warga. Nah, kayak di tempatnya Gufron ini tidak mungkin akan terjadi di tempatnya Alfi atau di tempatnya Clarissa. Nah, karena bisa jadi kayak di tempatnya Gufron itu antar warga bisa jadi masih saudara atau entah saudara dekat ataupun saudara jauh, ataupun karena memang bentuk pergantian pergantian generasi ya. Jadi misalnya orang yang tinggal di situ mbah-mbahnya entah mbah ke berapa itu masih ada, terus kemudian bapak atau seusia bapakmu itu dia itu masih tinggal di situ. Jadi dia tidak membuat rumah sendiri, tapi dia setelah menikah itu tinggalnya di situ. Kemudian anaknya ikut di situ, sehingga ada proses proses sosialisasi yang terjadi di antar keluarga itu, kemudian mengenalkan. Misalnya keluarga sana itu masih saudara dekat dengan mbah ini, dengan ini dan seterusnya, sehingga saling dikenalkan seperti itu, sehingga bisa jadi ada semacam kontrol dari antar warga itu yang sama-sama sebenarnya mereka punya kecenderungan yang sama. Nah, benar yang disampaikan Alfi tadi, salah satunya karena memang orang hadir entah tinggalnya di perumahan atau tinggalnya di pemukiman ya, mereka itu bisa jadi sama-sama perantau atau bisa disebut sebagai proses semi urban ya, semi urbanisasi, orang perpindahan dari desa ke kota. Nah, bisa jadi mereka itu adalah orang-orang Mojokerto sendiri terkadang. Tapi karena berbeda daerah, terus akhirnya berkumpul di situ, bekerja mungkin ada yang sampai larut malam, ada yang bekerjanya sampai sore misalnya. Nah, sehingga terkadang tidak ketemu. Nah, namun biasanya ya, di situ akan dibentuk entah ketua RT atau siapa begitu. Nah, sehingga ada beberapa agenda-agenda yang dirasa bisa mengumpulkan warga masyarakat. Nah, itu bagian dari proses tadi itu. Nah, meskipun ada ciri 1-2 orang yang kemudian memang tidak mau bergaul. Nah, itu beda kasus ya. Kalau itu tipikal orang ya, tidak mendukung. Tapi pada intinya
antara satu dengan warga yang lain itu diminta saling peduli satu sama lain. Nah, meskipun sebagian warganya itu tinggal di daerah perumahan. Nah, perumahan pun kalau perumahannya di dekat kecamatan maksudnya yang di dekat kecamatan yang di kabupaten itu juga hampir sama. Kecenderungannya hampir sama. Nah, sehingga tipologi masyarakatnya menjadi berbeda juga. Ya, karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mengenal. Nah, itulah yang kemudian bisa berdampak, ya, yang tidak mengenal itu berdampaknya begini. Ketika ada kegiatan warga yang lain itu tidak mau membantu. Nah, acaramu ya acaramu, saya punya acara sendiri. Nah, dan seterusnya. Tapi kalau sudah terbentuk, maka ada tipikal gotong royong, ya. Jadi dibentuklah kelompok warga, ya. Nanti kalau ada satu warga punya hajat, nanti yang lain juga ikut membantu. Begitu juga ketika yang lain punya hajat, juga yang lain ikut membantu, dan seterusnya. Akhirnya bentuk perubahan dari desa ke semi kota, ya. Semi kota itu maksudnya yang mereka tinggal di daerah perumahan itu, sehingga mereka masih bisa menyesuaikan diri. Nah, terkait dengan bentuk pergaulan hidup masyarakat yang sekarang, yang kalau yang minum-minum tadi sebagiannya memang masih sering terjadi, ya. Meskipun tidak semuanya. Nah, kadang ada yang diam-diam, ya, cari tempat khusus, misalnya begitu. Nah, seperti yang di tempatnya Marta tadi, itu sekarang mulai menjamur di kalangan anak-anak remaja. Ya, bisa ditemui di warung kopi, bisa ditemui di tempat-tempat tertentu yang sekarang mulai ada kebergantungan semacam itu. Nah, dari dari 5 jenis ciri warga yang memiliki pergaulan yang berbeda-beda, tentu juga ada ciri pergaulan hidup warga masyarakat yang lain, ya, yang kita sendiri sulit membedakannya, tapi terkadang kegiatannya itu hampir mirip-mirip, yaitu antar warga satu dengan warga yang lain. Oke. Terus apa tadi? Nah, dari kegiatan pergaulan hidup tadi itu, kemudian itu nanti dapat berefek kepada bentuk kerumunan. Ya. Kerumunan itu artinya warga itu berkumpul, tapi tidak memiliki tujuan khusus. Ya. Maksudnya tujuan khusus itu begini, kalau misalnya orang berkumpul terus ikut pengajian, itu dia tidak memiliki tujuan khusus. Orang yang memiliki tujuan khusus itu yang terorganisir, ya. Terorganisir, kemudian dia membentuk apa, kemudian bisa ini dibentukkan apa, disusun, dibuat strategi dan macam-macam, itu bertujuan. Tapi kalau hanya berkumpul, misalnya ada bantuan BLT, orang berkumpul mengambil sembako, nah, terus kemudian habis itu pergi. Nah, itu sifat kerumunan. Ya. Orang berkerumun di suatu tempat tanpa tujuan tertentu. Atau orang tadi itu naik kereta kelinci, terus kemudian ikut pengajian atau ziarah atau apa gitu. Nah, itu mereka tidak memiliki tipologi masyarakat yang tidak memiliki bukan jenis yang punya tujuan khusus. Nah,
Atau anak-anak tadi itu, anak-anak yang main Mobile Legends lah atau apa namanya sejenisnya itu sama, mereka juga berkerumun tapi tidak memiliki tujuan khusus. Nah, ya sifatnya hanya senang-senang menunjukkan hobi dan macam-macamnya itu. Nah, ini beberapa ciri dari mulai dari bentuk masyarakat yang bersifat sosial, manusia yang hidup secara sosial, kemudian pergaulan hidup warga masyarakat, kemudian menjadi suatu kerumunan, juga bisa menjadi suatu kelompok sosial. Nah, ini beberapa ciri yang bisa ditandai baik dari masyarakat desa atau masyarakat pedesaan ataupun masyarakat perkotaan. Antara satu dengan yang lainnya memiliki ciri yang berbeda. Nah, atau kita juga bisa menandai beberapa, pokoknya ada warga, ada suatu kelompok warga masyarakat kemudian memiliki satu kecenderungan yang sama, itu menjadi satu, bisa jadi menjadi kerumunan atau bisa jadi menjadi kelompok sosial. Nah, contoh misalnya sebelum adanya ojek online itu kan ada pangkalan ojek. Mereka juga punya yang namanya kelompok itu. Kemudian mereka sepakati sendiri di antara satu dengan yang lain. Dan sekarang masih berjalan. Misalnya yang mangkal di satu tempat itu ada 5 sepeda motor. Mereka harus bergantian. Tidak boleh katakanlah habis narik terus kemudian narik lagi. Nah, gantian dengan yang lain. Nah, itu. Kemudian mulai berganti cara ketika ada ojek online. Nah, ojek online itu penandanya berdasarkan aplikasi, sehingga orang yang nyantol itu ya bisa jadi orang yang dekat ataupun bisa orang yang agak jauh. Ya. Tapi biasanya mereka juga berkumpul di suatu tempat yang sama. Nah, kemudian mereka juga menyepakati hal-hal tertentu. Nah, contohnya di beberapa stasiun itu tidak harus menunggu dari jarak yang agak jauh. Mereka bisa masuk. Itu artinya sesama kelompok itu kemudian melobi atau membuat kesepakatan dengan pemilik tempat tempat transportasi tersebut, sehingga dia bisa bebas masuk, termasuk di bandara. Nah, tapi kalau di terminal masih membutuhkan jarak tertentu, orang tidak ojek online tidak bisa masuk. Nah, sehingga hal-hal semacam itu yang kemudian disepakati antar kelompok-kelompok semacam itu. Nah, kelompok itulah baru memiliki tujuan khusus, baru memiliki target, sehingga antar satu dengan yang lain yang kemudian mereka berkelompok, meskipun tidak ada ketua komunitasnya atau tidak ada, tapi karena memiliki sesama perjuangan yang sama, memiliki keinginan yang sama, maka mereka membuat kesepakatan semacam itu. Itu beberapa ciri. Nah, oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada? Belum, Pak. Oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Nanti teman-temannya diajak join ya. Minggu depan insya Allah kita perkuliahan dengan praktisi ya, bareng-bareng nanti, mungkin entah via Zoom atau via Google Meet ya.
Terus waktunya insya Allah sama, jam segini. Kemudian saya minta teman-teman mengamati, ya, mengamati ya di sekitarnya lah, di sekitarnya itu ya entah di sekitar rumah atau ya ketika lewat kota atau lewat apa namanya, yes, pokoknya yang pernah dilewati. Ya. Tentang sikap hidup, ya, sikap hidup warga masyarakat. Ya. Nanti kita bahas minggu depan. Jadi masing-masing mengamati aja, nanti kita diceritakan ya. Sikap hidup warga masyarakat, entah di sekitarmu atau yang kamu amati ketika kamu berkunjung kemana begitu. Nah, atau biasa nongkrong di kota misalnya, atau biasa nongkrong di desa. Ya. Sikap hidup mereka itu seperti apa? Nah, bisa dipahami atau ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Jelas. Jelas ya? Insya Allah. Oke. Kalau jelas. Nanti minggu depan kita ulas dikit-dikit tentang sikap hidup warga masyarakat yang ya kamu amati aja. Kamu sambil ngopi, kamu sambil ngamati, sambil cari makan, sambil apa gitu. Nah, oke. Dibayari Pak Prapto. Main ke sini. Oke? Ya, Pak. Oke, kalau sudah kita cukupkan ini dulu ya. Kita sambung minggu depan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup dulu ya. Ya.